Ada sosok hantu yang terkenal di Indonesia dan di Malaysia. Itu adalah sosok hantu bungkus. Now it's summertime. Kalau kalian asing dengan sebutan hantu bungkus, aku akan memperjelasnya dengan sebutan pocong. Jadi banyak banget orang yang mendefinisikan tentang sosok pocong ini sebenarnya siapa dan apa. Menurut sumber yang aku dapatkan, jadi pocong ini adalah makhluk halus atau jin atau setan yang menyerupai orang yang baru aja meninggal atau memang sudah lama meninggal. Tapi versi lain mengatakan bahwa pocong ini sebenarnya adalah hantu wanita yang meninggal karena keadaan-keadaan yang tidak wajar. Misalkan dia dibunuh atau juga dia gantung diri dan hal-hal lain seperti itulah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pocong ini sebenarnya adalah korin, yaitu jin pendamping manusia. Penampakan pocong yang sering kali dilihat sama orang-orang itu berupa sosok manusia yang menggunakan kain kafan dengan ikatan-ikatan di tubuhnya. Betul kan? Tapi orang percaya bahwa muka pocong ini selalu kelihatan. Gak selalu sih sebenarnya. Ada yang memang tertutup dari mulai kepala sampai dengan kaki. Ada juga yang memang memperlihatkan wajahnya. Kebanyakan mereka menceritakan bahwa wajah dari pocong itu biasanya putih pucat atau wajahnya itu rusak lengkap dengan kapas yang masih menempel di hidungnya. Bahkan ada yang bilang juga kalau wajah pocong itu biasanya berwarna hitam gosong. Ada yang percaya kalau wajah pocong itu hitam berarti orang tersebut meninggal karena terbakar. Tapi banyak juga yang bilang wajah hitam dari pocong ini karena proses pembusukan di dalam tanah kuburan. Kamu penasaran gak sih sebenarnya gimana awal mulanya kemunculan pocong bisa hadir mungkin di sebelah kamu? Jadi awalnya pocong itu akan keluar dari tengah-tengah kuburan berupa asap putih. Nah udah gitu si pocongnya itu lama-lama dari asap putih kemudian berubahlah menjadi sosok pocong yang kecil. Dia akan terbang ke arah kakinya, terus udah gitu dia balik lagi ke arah kepala atau ke arah batu nisannya dia dengan ukuran yang lebih besar, sebesar ukuran bayi lah. Nah habis itu dia akan loncat ke sisi barat dengan ukuran pocong pada umumnya. Apalagi yang dia lakukan, dia akan memutari kuburannya kemudian dia terbang. Jadi gengs, yang selama ini kamu tahu pocong lompat-lompat, pada kenyataannya pocong itu terbang. Jadi banyak paradigma dari masyarakat yang bilang kalau sebenarnya sosok makhluk halus itu tidak menginjak bumi. Alasannya kenapa? Kamu yang tahu, tolong komen di bawah sini. Bayangkan kamu lagi jalan di jalan yang gelap, malam hari, kemudian di sisi kanan kamu adalah lapang yang kosong, di sisi kamu adalah lapang rumput penuh dengan pohon bambu dan juga pohon pisang. Aku bisa pastiin kamu bakalan ketemu sama pocong. Karena salah satu tempat favorit pocong itu yaitu dekat sama pisang-pisangan gitulah, pohon pisang. Kenapa? Alasannya karena pada zaman dulu kala memang orang yang meninggal itu saat dimandikan dipakai alasnya adalah pohon pisang, batangnya atau gedebok pisang. Nah kalau misalnya kamu sampai ketemu sama pocong, ya amit-amit sih aku juga ya, tapi kalau sampai kamu benar-benar ketemu nih berhadap-hadapan dengan jarak yang cukup jauh, aku bisa meyakinkan kamu akan tiba-tiba beku, kamu kaku nggak bisa bergerak. Kenapa alasannya? Karena ternyata pocong ini punya keistimewaan tersendiri. Dia katanya bisa menghipnotis manusia. Kamu yang lagi kaku beku itu tiba-tiba akan dihampiri sama pocong yang kemudian kamu akan merasakan bau busuk dari pocong itu. Bau busuknya kira-kira kayak daging ada di dalam kulkas seminggu, kamu baru tahu tuh kulkasnya udah dicabut. Jadi baunya kayak apa? Nah kurang lebih seperti itu. Aku sering banget nih lihat rekaman-rekaman video penampakan pocong di tengah keramaian. Sebenarnya itu hal yang jarang banget kita bakalan temukan. Karena pocong ini sebenarnya kalau bertemu dengan orang itu biasanya satu lawan satu. Kayak tadi aku sebutin, tiba-tiba kamu lagi jalan di tempat yang sepi sendirian, nah kamu pasti ketemu sama pocong. Jadi jarang pocong itu ketemu atau ada di keramaian.
Dan di mana lagi kamu bisa menjumpai pocong buat kamu yang mau berjumpa nih, aku kasih tahu. Jadi pocong itu bisa ditemukan di rumah-rumah yang katanya angker. Rumah itu dikatakan angker kalau rumah itu memang pernah terjadi hal-hal yang tragis di dalamnya. Misalkan nih rumahnya kebakaran, terus orang-orang di dalamnya itu ikut meninggal, atau ada orang yang sempat bunuh diri di dalam rumah itu, dan lain sebagainya. Dipercaya pocong akan dengan senang hati tinggal di dalam rumah yang disebut angker itu. Tapi menurut aku bukan cuma pocong aja sih yang ada di situ, tapi kuntilanak, tuyul, buta ijo, genderuwo pasti ada di situ. Jangan seneng dulu buat kamu yang rumahnya tidak pernah disebut angker, karena bisa jadi rumah kamu juga sebenarnya diisi sama makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus tak kasat mata. Kalau sampai di dalam rumah kamu itu ternyata tidak terdapat aktivitas ibadah sama sekali, jadi itu yang namanya pocong, kuntilanak itu akan dengan senang hati keluar masuk di rumah kamu. Kenapa? Karena memang tidak ada aktivitas ibadah, jadi mereka seperti merasa rumah itu milik mereka juga. Lama-lama kamu yang punya rumah itu akan merasa terusik, ngerasa diganggu sama makhluk-makhluk halus, dan kamulah yang akan keluar dari rumah itu. Sementara mereka akan dengan senang hati membuat istana dan beranak pinak di rumah kamu. Pocong ini dipercaya juga punya umur panjang sampai dengan ribuan, dan mereka juga punya istana dan kerajaan-kerajaan. Jadi mereka itu dari sosok yang biasa aja sampai sosok pocong yang memang punya super power. Nah, aku ada sempat dengar ada kejadian di salah satu kampung ya, yang mereka bilang tuh ada tetangganya yang baru aja meninggal karena kecelakaan nih. Nah, tiba-tiba setelah mereka menguburkan jenazahnya, mereka langsung masuk ke dalam rumahnya, nggak ada lagi aktivitas di luar. Kenapa? Karena mereka ini percaya kalau hantu atau sosok pocong yang meninggal karena kecelakaan, nah mereka percaya bahwa hantunya itu, pocongnya itu akan datang ke rumah-rumah kerabat atau tetangga atau saudara mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya belum sempat diucapin, atau mungkin juga buat minta tolong dibukain tali pocongnya. Mereka akan tiba-tiba datang dengan cara mengetuk pintu rumah atau jendela, tapi bukan dengan tangan, dengan kepalanya. Waktu aku lagi riset pocong ini buat kalian, aku menemukan hal-hal yang mencengangkan. Jadi selama ini aku juga taunya pocong itu hanya menakut-nakuti, ketemu misalkan di jalan atau di rumah-rumah angker. Ternyata pocong itu bisa dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Buat apa sebenarnya? Buat menambah ilmu kekebalan tubuh, buat pelet, buat menjadi kurir juga untuk ngirim santet, dan untuk penglaris juga pemikat. Aku pernah sempat nonton nih acaranya dari siapa, Kisah Tanah Jawa. Jadi mereka ngejelasin tuh gimana awalnya orang ini akhirnya menggunakan penglaris dengan media pocong. Biasanya orang yang punya usaha ini adalah usaha rumah makan. Nah, dia akan minta tolong sama orang yang punya ilmu untuk mencuri jenazah atau kain kafannya atau organ-organ tubuh dari jenazah yang baru aja dimakamkan. Nah, nanti si orangnya datang tuh gali makamnya, kemudian mencuri kain kafan, organ tubuh atau bagian-bagian tubuh kayak misalkan jari atau kuping atau hidung. Nah, setelah itu entah ritual apa yang dia lakukan sehingga si sosok pocong ini akhirnya nurut aja sama si tuannya ini yang gali kuburan. Nah, gak lupa si tuannya ini ngambil tanah kuburan dari makam tersebut. Kemudian dia akan pergi ke tempat usahanya tersebut, dan hal yang dia akan lakukan adalah menebarkan tanah kuburan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengunci sosok si pocong itu atau si makhluk halus itu di dalam rumah makannya. Biar apa? Biar dia mau nurut apa aja kata si tuannya. Kenapa sih kok bisa nurut? Aku nggak tahu ritual apa yang dilakukan, tapi kemungkinan dia nurut karena salah satu organ tubuhnya ini kan udah dibawa sama si orang tadi ya. Terus kain kafannya. Jadi dia berharap itu semua bisa balik lagi ke dia. Nah, apa sih yang diperintahkan sama tuannya ini ke si pocong-pocong ini yang udah dibawa kain kafan dan lain-lainnya itu? Ternyata mereka punya tugas untuk meludahi setiap makanan yang udah dipesan sama tamu-tamunya. Jadi mereka akan dari satu meja terbang ke meja lain untuk meludahi makanan-makanan tamunya. Kayak gini, cuh, gitu. Terus dia terbang lagi, cuh, gitu lagi. Ada juga yang bertugas untuk
meludah di dapur-dapur milik rumah makan itu. Jadi setiap bahan makanan yang akan diproses atau diolah menjadi makanan diludahin dulu, gengs. Ada juga yang bertugas saat si makanan itu diantar dari dapur ke meja. Nah, itu juga dalam proses diludahin sama pocong-pocongnya. Gitu katanya ya. Gimana dengan kain kafan dan anggota tubuh atau organ tubuh yang tadi udah diambil? Ternyata itu dimasak, gengs. Jadi dimasukin untuk campuran bumbu atau untuk bahan masakan yang nanti akan disajikan. Itu kan jorok banget ya, sama aku juga mikir gitu. Itu kan jorok banget, kotor banget gitu kan dari tanah. Nah, kenapa sih kain kafan itu kok dimasak, terus organ-organnya dimasak? Jadi menurut orang-orang Jawa pada zaman dulu, katanya saripati manusia ini sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Jadi katanya kalau manusia udah meninggal, kemudian dia akan mengeluarkan cairan-cairan kayak cairan lemak, protein, atau cairan-cairan danur yang kemudian akan menempel di kain kafannya. Nah, gimana nggak lezat tuh kain kafan? Kayak kamu nih misalkan bikin kaldu dari ayam atau sapi. Kayak gitu prosesnya kan. Semakin lama dikocek, semakin enak. Nah, mungkin itu juga kira-kira gitu. Dimasukinlah si organ tubuhnya, kemudian jadilah makanan itu enak. Apa efek yang didapatkan dari seseorang yang habis makan makanan yang udah diludahin atau udah ditaruhin kain kafan itu? Jadi orang yang udah makan itu akan ngerasa bahwa makanannya enak banget. Dan dia tuh bahkan keluar dari tempat makan itu tuh akan selalu terngiang-ngiang kayak aduh gila itu makanan enak banget dan enak banget. Setelah dia sampai ke rumah, dia akan mempromosikan sama orang rumahnya, sama tetangganya, sama teman-temannya. Jadilah si tempat makan itu, si restoran itu laku keras. Ngomong-ngomong tentang pencurian jenazah atau kain kafan ya, tiba-tiba aja nih pasti kan kalian dengar juga berita-berita hal-hal yang sama seperti itu. Jadi aku juga sempat dengar dan katanya memang ada kepercayaan di daerah Jawa, katanya kalau gadis atau perjaka meninggal di hari Selasa Legi atau Jumat Kliwon, ini kuburannya harus dijaga selama 40 hari karena menurut kepercayaan orang-orang yang berilmu itu, jenazah atau mayat yang meninggal pada hari itu dipercaya memiliki kekuatan yang lebih besar. Aku nih punya cerita tentang pocong. Jadi ini kejadiannya di Jawa Timur, di Sidoarjo, sekitar tahun 2007 atau 2008. Itu mereka sempat dihebohin sama cerita tentang andong pocong. Jadi masyarakatnya itu selalu ketakutan setiap malam. Jadi awalnya ada cerita nih sepasang pengantin yang baru aja menikah, tapi mereka ini menikahnya tidak direstui sama keluarganya. Mereka naik andong, kemudian mereka kecelakaan. Jadi setiap malam di daerah sana orang-orang itu selalu ketakutan karena selalu mendengar gemerincing andong dengan pocong yang ada di dalam andong itu. Dan gak cuman mereka ngeliat atau mendengar gemerincing dari andong itu aja, tapi rumah mereka juga ternyata diketuk sama pocong-pocong itu, gengs. Tapi sebagian masyarakat ya ada yang percaya kalau cerita itu tuh sebenarnya hanya rumor. Yang sebenarnya adalah ada seseorang yang memang menggunakan ilmu hitam, kemudian dia ini lagi cari tumbal. Makanya dijemputlah dengan andong gaib itu. Nah, itu aku pernah bahas di salah satu video aku. Judulnya Orai Tapa Part 1. Gimana gemerincing andong itu berbunyi untuk datang ke rumah-rumah penduduk. Aku punya opini tersendiri tentang kisah pocong yang baru aja aku share sama kalian. Aku sih merasa nggak setuju dan merasa keberatan kalau pocong ini selalu disangkut pautkan dengan arwah orang yang sudah meninggal. Karena aku udah sering bilang bahwa arwah itu biarlah menjadi urusan Allah, urusan Tuhan. Kita itu ilmunya cuma sedikit tentang hal-hal itu, jadi kita nggak usah ikut campur dengan hal-hal yang seperti itu. Dan jangan menyakiti keluarga yang baru aja ditinggal dengan menggembar-gemborkan satu kejadian, disangkut-sangkutin lah sama orang yang baru meninggal ini. Jangan, kasihan. Nih kayak misalkan ya ada si A baru aja meninggal, tetangga sebelah rumah. Terus kamu sore-sore nih maghrib-maghrib ngeliat ada bayangan.
tiba-tiba kamu bilang, itu pasti si A tuh mau nyampein sesuatu pesan tuh sama aku. Diomongin lah sama tetangga-tetangga yang lainnya. Janganlah, kasihan ini keluarganya baru aja ditinggal meninggal. Udah gitu ditambah-tambah gosip-gosip yang heboh seperti itu. Jangan ya geng, please stop hal-hal seperti itu. Kemudian aku juga mau menambahkan nih, buat kamu yang suka makan makanan di tempat enak itu nggak berarti mereka menggunakan penglaris juga. Kalau emang makanannya enak mah enak aja. Jangan lupa kamu berdoa ya, terus makan dengan tata cara yang baik. Niscaya itu semua tidak akan terjadi sama kamu, oke? Sebelum kamu tidur, aku mau ngingetin kamu buat cek dulu kolong ranjang kamu. Pastiin di bawah kolong ranjang kamu itu tidak ada hantu bungkus. Kemudian pastiin juga guling yang ada di sebelah kamu itu nggak ada iketan-iketannya atau tanah-tanah merah gitu. Gengs, aku akan selalu mengingatkan kalian untuk support terus channel aku dengan klik subscribe-nya, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga kirim request kamu ke Instagram aku dan ke email aku. Aku selalu nungguin loh itu semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!